ada di benak kita semua, kenapa Yamaha R25 tentunya yang terbaru ini kok jarang sekali gitu dilihat di jalan raya. Kenapa itu? Hatur nuhun anu tos sumping ka channel abdi nya, ku abdi didoakeun sarehat seureuzkina, amin ya Allah ya robbal alamin. Ulah poho bersyukur dah. Oke, jadi di video kali ini saya akan coba cerita atau membahas Yamaha R25 ya. Kita tahu bahwa motor ini adalah sosok motor yang memang sempat beberapa tahun itu cukup menggebrak dunia per 250 cc-an, yang dimana ini adalah saingan Ninja pada saat itu ya, sebelum CBR keluar. Jadi boleh kita flashback sedikit bahwa 250 yang pertama menguasai itu adalah Ninja ya, baru ke R25, lalu ke Honda CBR gitu. Nah, untuk saat ini Yamaha R25 mungkin ya kalian juga sudah hampir tidak melihat lagi di jalan raya gitu ya, entah kenapa dan entah apa alasannya. Yang jelas ya memang faktanya seperti itu gitu ya untuk spot 250 cc ini. Saya rasa sih harus banyak pembaharuan atau apa gitulah ya, gebrakan baru. Padahal kita kalau bicara dari desain, motor ini lumayan ganteng, bukan lumayan ganteng lagi. Kalau menurut saya pribadi motor ini penampilannya tuh sangat gimana ya, dari lekukan ini itu sudah sempurna ya. Itu pendapat saya pribadi, tapi balik lagi ke kalian ya kalau masalah itu, karena ya itu adalah selera gitu. Bicara Yamaha R25 lahir pada tahun 2017 ya, kalau saya tidak salah tuh. Kalau saya salah koreksi aja ya. Dan memang sekarang udah ada dua varian atau facelift. Dia melakukan facelift itu perubahan di kaki-kaki, lampu depan. Jadi yang versi sebelumnya masih shock depannya itu masih teleskopik, terus yang facelift ini udah pakai upside down. Jadi udah moge lupunya lah. Kalau saya pribadi jujur sih masih sukaan yang dulu kalau untuk di bagian lampu gitu. Ya itu selera sih ya. Nah, kalau untuk sekarang berubah, lampunya tuh agak condong-condong ya, bisa kalian perhatikan seperti ini ya. Di cc 2,5 untuk Yamaha ini dia punya dua varian juga gitu ya. Jadi punya Yamaha MT, itu versi nakednya dari si R25 ini gitu. Sebenarnya sih kalau untuk MT memang punya jalurnya sendiri, cuman kalau emang di Indonesia MT25 saya rasa sih hampir ya mirip, bukan hampir, cuma memang dia tuh keadaan dugil atau naked, jadi tidak pakai pairing. Naked seperti itu aja gitu ya. Cuman kalau untuk mesin saya rasa sih masih sama Yamaha R25. Salah satu alasan yang bikin Yamaha R25 ini kurang laku mungkin ya kita tahu lah ya, bahwa pabrikan Yamaha banyak sekali motornya di Indonesia ya. Bahkan dari Matic juga ada yang 250, kalau saya tidak salah itu X-Max, dan di Indonesia cukup lumayan terkenal juga ya. Punya NMAX, Aerox tuh yang di bawahnya yang cc 150 juga udah kayak ya sangat populer saya rasa, apalagi di kelas Aerox tuh ya. Jadi anak-anak muda ini lebih memilih yang Matic kelas 150, bahkan ya populernya itu melejit, sangat-sangat melejit gitu, seperti itu ya. Yaitu mungkin salah satu alasan kenapa Yamaha R25 ini kurang diminati atau kurang laku ya. Ya satu juga mungkin konsumen di Indonesia udah mulai jenuh dengan sport ya. Saya rasa seperti itu, karena memang sekarang racunnya di Indonesia itu udah kayak beneran wow. Jadi kalau untuk sport saya rasa sih kalau belum 1000 cc mungkin kurang ngenahen juga nama gitu. Itu baik lagi ke kalian semua lah kalau masalah itu. Cuma mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa Yamaha R25 ini kayaknya dipojokkan banget gitu ya. Berbeda dengan kompetitor lainnya seperti Kawasaki, Honda juga kayaknya masih sedikit ada yang melirik. Bicara pabrikan ya, Honda punya CBR, terus Kawasaki juga punya Ninja. Nah ini tuh sebenarnya R25 ini buat menyeimbangi atau buat menyaingi kedua pabrikan yang ini gitu. Tapi ya memang Yamaha ya seperti yang saya tadi bilang di awal, bahwa memang terlalu banyak motornya mungkin. Saya sih tidak mau banyak berbicara karena takut ya kemana-mana gitunya.
Jadi mungkin kalian lebih paham gitu ya, lebih mengerti. Bisa kalian tulis-tulis aja di kolom komentar ya, seperti apa tanggapan kalian bahwa motorsport ini kayaknya kurang dilirik atau agak kumanya. Agak jarang aja dilihat di jalan raya sekarang gitu ya untuk saat ini, apalagi yang terbaru yang facelift ini ya. Kalau yang pertama saya rasa sih masih rame ya. Dulu tuh kita sering banget melihat di jalan raya. Cuman untuk yang sekarang yang facelift itu memang kita sangat jarang sekali gitu ya melihat sosok Yamaha R25 di jalan raya gitu. Yang jelas kita tidak tahu ya kedepannya akan seperti apa dengan Yamaha R25 gitu. Nah sedangkan pesaingnya seperti Honda CBR mungkin sekarang masih enjoy aja, saya rasa seperti itu ya. Dan untuk pabrikan Kawasaki yang memang terkenal dengan motorsport, dia malah mengeluarkan versi terbaru yang 4 silinder gitu. Nah itu juga adalah salah satu mungkin yang bikin motor R25 ini taruh di pojok gitu. Tapi ya kita nggak tahu sih nanti nasib Yamaha R25 ini kedepannya akan seperti apa. Bisa aja lanjut, bisa aja disuntik mati gitu ya, ganti dengan versi yang baru. Tapi sih harusnya ya biar tambah sengit sebenarnya sih ya mengeluarkan lagi dengan versi yang sama. Yang sekarang lagi rame populer itu ya di KAS 250 cc yaitu Kawasaki Ninja ZX 25R gitu. Seperti itu memang sekarang lagi populer banget ya. Karena ya memiliki 4 silinder dengan suara yang Mugello punya, udah the best punya lah pokoknya ya. Ya mungkin pabrikannya Yamaha juga bisa jadi akan sama nanti mengikuti jejaknya si Kawasaki ini. Tapi kita nggak ada yang tahu sih kalau masalah itu. Tapi memang sebagian orang sampai saat ini tentunya masih banyak ya yang menggemari sosok Yamaha R25 ini. Tapi ya nggak tahu sih ya untuk di 2021 ke 2023 ini memang Yamaha R25 itu kayaknya agak kurang ramai aja gitu ya. Udah agak sedikit melempem. Jadi kalian tulis aja di kolom komentar seperti apa pendapat kalian mengenai Yamaha R25 untuk di tahun 2023 ya. Yang agak sedikit ya dipojokkan saya rasa seperti itu. Pesan dari saya, jangan lupa bersyukur. Saya Dian Purnama, sampai jumpa di video berikutnya.